Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iksan Alhamdulillah di channel Konam CC dan berbagi informasi seputar peternakan. Nah, hari ini kita berada di daerah Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Nah, di sini kita mengunjungi salah satu mitra di peternak bebek Nusantara. Nah, kemarin setelah beberapa kali kita ngambil di Java, Mas ya. Ya. Di Java, terus kenapa sih Java kok sering mati? Nah, itu kan saya sempat ada satu statement itu, apa mungkin terlalu lama ekspedisi karena ikut ekspedisinya broiler. Betul. Akhirnya kita ambil langsung ke Nganjuk, di farmnya Sansubi, di farm multi Farmindo Jaya, ambil 48 pok kita bawa, dan hari ini akan kita lihat hasilnya seperti apa. Ini kebetulan DOD-nya punya Java, Mas ya. Sebelum kita masuk, Mas, kita ini udah dikasih kaos nih dari mana nih? Naima Farm Bojonegoro, punyanya Mas Wahid. Mas Wahid Bojonegoro itu adalah salah satu peternak yang ngikutin kita lama, betul. Subscriber kita lama. Bentar, saya balik, Mas, saya juga pakai kaos nih warna merah kalau teman-teman lihat, Mas. Wah, ya, merah dan hitam. Belakangnya, Mas. Hitamnya gini nih, teman-teman. Pejuang FCR Rano Wong Mulyo tanpa rekoso. Leres, Mas Wahid. Leres. Ini bahasa Indonesia berarti tidak ada orang senang atau tidak ada orang merasakan enak itu tanpa kerja keras. Betul, Mas. Hanya untuk kita semua, untuk teman-teman, ini adalah salah satu moto untuk semangat teman-teman. Kalau ingin sukses, kalau ingin merasakan hidup enak, harus kita kerja keras. Betul. Itu. Kita lanjut masuk dalam. Terima kasih, Mas Wahid. Kaosnya cakep, kita pakai. Pas, Mas ya, ukuran XL. Pas. Langsung masuk ke gudangnya. Punyanya Pak siapa ngomong, Mas? Mas Fendi. Mas Fendi. Ya. Mas, ini di sebelah kiri ini kita lihat ada pakan. Pakannya apa kayak Bang? Coba dilihat. Ini ada tepung ketaki. Tepung ketaki. Yang tanya pakan bebek itu apa? Pakai tepung ketaki. Tepung ketaki coklat, Mas. Ini. Coklat. Lihatkan, teman-teman. Tepung ketaki yang warna coklat, baunya enak. Ini sisi ini tepung ketaki. Ini SBM, Mas. Ini SBM untuk SBM yang mana? Pakan Selmik ini. Oh, ini, Mas, berarti? Bukan. Itu CGM. CGM. Oh iya, CGM. Nah, ini SBM-nya kan yang ini. SBM yang warna merah. SBM ini dari apa, Mas? Itu apa ya? Yes, pokoknya bahan Selmik kan ayam betelur lah. Saya lupa ini. Terus kan, ini apa ini? Nutripos. Nutripos itu Fosfor ini, Mas. Fosfat, kalium fosfat, tuh. Ini bagian dari kalsium, Mas. Ya. Itu untuk bahan selmikan pakan, karena kan untuk ayam petelur dan pakannya itu ngaduk sendiri, buat selmik sendiri. Mas Fendi karena tuh beliau itu ada Mas di sana, Mas Pak Fendi. Ayam langsung aja itu. Wah, ternyata itu tuh orangnya yang baru masuk itu, Mas. Sampai di meneng-meneng aja. Ngaduk. Oke, lanjut Pak Fendi. Kita lihat pakai senjata kita, Mas, Metamino, Mas. Metamino sama Vino dari Evoni yang grade 99%, teman-teman ya. Pakai ini bagus ini. Terbukti dari ternaknya Pak Fendi nih. Mantap. Ini mesin giling untuk pakannya. Selmik untuk Selmik. Jadi masuk ke atas ini, Mas ya. Ini pakai ada sedotnya kan, exhaustnya. Bukan ini, oh iya. Exhaustnya itu. Namanya hostnya, Mas ya. Apa namanya? Ya itu buat nyedot naik ke atas. Iya, kayak gitu. Masuk di penggilingan ini, diaduk, dan keluarnya itu, yang sana itu. Jadi enak, Mas. Kalau kita bebek kan pakannya juga nyampur. Jadi selesai ngaduk pakannya petelur, kita aduk juga di sini untuk Mas Fendi, aduk di sini untuk pakan bebek. Jadi ringan tenaga. Kita langsung lihat ke dalam kandang bebek aja, Mas ya. Mas Fendi minta izin ke belakang, Mas ya. Lanjut kerjanya. Kandangnya sayang ini kosong semua. Kelihatannya habis kena ini pandemi kemarin nih, belum juga bangkit. Mana, Mas, lokasinya, Mas? Mas sana. Ini ngomong-ngomong tempatnya, Mas. Telur semua, Mas. Telur semua tapi kosong, Mas ya. Mas Fendi itu salah satu gajahnya Blitar petelur. Wah, ini yang punya kandang di Papungan, di Njiwut, sama di sana. Kademangan tekan Suruh Wadang. Wah, banyak ya kandangnya, gede. Cuma karena gejolak pandemi kemarin, akhirnya memilih untuk berhenti dulu dan mencoba bebek ya. Alhamdulillah akhirnya juga masuk di grup kita, Mas Fendi ya. Ya, Mas. Dan walau peternak lama tapi mau ngikuti
ilmu-ilmu yang kita sajikan Mas betul, ya. betul. Dia teropen orang beliau ini. Ya. Terlihat orang sukses itu memang selalu mindsetnya mencari ilmu. Nah, mencari ilmu. Haus Betul. ilmu Mas, haus ilmu. Langsung ke pojok Mas itu Mas. Lumayan jauh Mas kalau panen ya. Pakai angkong. Ya, ayo dipersingkat Mas. Lari gak apa-apa ini. Nah, tempatnya Mas Pendi ini. Yang Baunya menjadi kunci utama itu. Nah, di sini. Apa Mas? Yang dikunci sama broodingnya Mas bisa benar-benar maksimal. Ke brooding dulu Mas ya sebelum ke bebeknya. Ke broodingnya ini menggunakan ini kan boxnya MFC ya. MFJ kodenya Mas. MFJ 202. Dan dikasih lampu Mas ya. Lampunya 3. Lampunya 3 satu box. Ini dulu itu untuk boxnya Puyuh Mas. Puyuh. Kandang Puyuh ini dimodifikasi untuk bebek. Ini lihat dari samping, lihat. Nah, terus ini Mas, maksudnya nol kematian loh Mas ini. Nol kematian. Ini datang hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, umur 2 hari. Ya katanya sering mati kalau pakai yang MFJ ini Mas. Nah, ini ada yang mati tadi, nanti bisa kita tanya langsung ke buka ini. Mas. Berarti perawatannya Mas, perawatannya broodingnya bagus, broodingnya maksimal. Ini kan pakai lampu 3. Lampunya 3, jadi sampai malam ini seperti ini, nggak ditutup ini. Enggak. Oh begitu. Karena sirkulasi ambil yang dari sini kan samping-samping udah tertutup Mas. Ini umur 2 hari. 2 hari ya lumayan sih, kakinya juga bagus, bersih. Kelihatan masih rata sih. Masih bagus. Ini MFJ. Ada nggak pakai kunci mungkin kunci dari ini yang kunci. Oh itu ada kuncinya. Kemarin dapat kunci. Sama yang ujung sana kalau kunci kemarin memang periode kemarin agak trouble ya. Agak kelihatannya ada agak bibit muda, tapi setelah melewati masa breeding ya udah aman. Ini ngomong-ngomong buat teman-teman bebek Nusantara ya, karena kunci stoknya itu memang terbatas. Kita bekerjasama dengan MFJ Mas ya. Multi Farmindo Jaya atau MFJ 202 yang headernya ada di Nganjuk itu memang kebutuhan kita untuk sekarang karena ambil di kunci juga kurang, kita ambil di Java. Dan alhamdulillah bisa ngoper kita Mas ya. Ternyata itu lucunya gini Mas. Saya itu nomor marketing udah punya lama ketika dulu kita main di broiler. Masa sih, siapa namanya beliau? Pak Kolil. Pak Kolil. Nah, Pak Kolil itu marketingnya di Java dan pegang MFJ sekarang. Kayaknya iya, coba nanti saya buka nomor kontak saya. Saya akan sapa beliaunya Pak Kolil. Salam dari Conam Blitar. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar usahanya, dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, ini apa Mas? Ini pakai kunci. Kunci yang dapat dari kita. Pertama. Kemudian ini estafet kedua lokal. Loh, ini umur 20. Ini 25 kalau. 25. Terus kemudian estafet ketiganya umur 32. 32 tapi masih kunci ya? Ini lokal juga. Ini juga. Sama itu sama. Lokal sekitar 300 lebih dikit. Ini 300. Setiap sekat ini berapa? 300. Ini sebenarnya biasanya diisi 200. Jadi pertanyaan teman-teman Mas, berapa sih idealnya untuk estafet itu Mas? Ideal untuk ukuran? Ya, bukan. Ya, ukuran kandangnya dulu. Ukuran kandang itu maksimal 1 meternya itu isi 5 ekor. Maksimal 5 ekor. 4 ekor lebih bagus. Ya gitu. Nah, kalau untuk estafet idealnya kita pakai estafet itu 1 minggu sekali. Berapa ekor? Nah, tergantung populasi kandang kita. Misalkan populasi kandang kita itu muat 2000, 2500 lah. Berarti kita per minggu itu masukkan bebek itu 500 ekor. Oh, modalnya besar. Kalau pemodal kecil Mas? Modal kecil ya misalkan populasi 1000, kita isi 200. Oh, paling ideal Mas berarti ya. Buangnya juga enak. Terus kenapa sih sistem estafet beberapa kali kita sampaikan? Modal kita yang untuk bebek 1000 itu kurang. Kalau kita buat sistem estafet, itu modal kita untuk bebek 500, ternak 1000 udah cukup. Karena modalnya terus berputar seperti itu. Ini untuk di sebelah sini cukup, sana nggak ini? Sini itu kunci Mas. Kita main kunci ya. Kunci yang kemarin. Kalau dilihat dari struktur bangunannya itu kayak kandang broiler Mas. Ini bisa lewat sini apa enggak? Bisa Mas. Bisa. Terus masuknya ke kandang sana mana ini jalannya Mas? Kok harus lewat sini? Bahaya nggak ini? Atau kita muter sana aja Mas? Iya, kamu salah jalan Mas.
Ini buat teman-teman broiler di Nusantara yang mungkin sekarang kandangnya lagi kosong dan mau lanjut ke broiler itu mungkin permodalan, terus banyak aturan yang harus mengikat kandangnya close dan sebagainya. Bisa nggak teman-teman di Nusantara kandangnya broiler bisa untuk ternak bebek Mas ya? Bebek ini juga modalnya nggak terlalu besar. Kalau katakanlah Mas, mau sama kayak broiler ya besar broiler, karena pasar bebek sendiri itu belum cukup banyak Mas ya. Betul. Cuman daripada kandang nganggur, ya kandangnya bisa kok dibuat seperti ini. Ini yang beberapa kali kita sampaikan Mas ke teman-teman peternak hebat bebek Nusantara ya. Kalau kita pakai DOD lokalan itu harus tahu tetasan dan juga indukannya. Dari mana? Jadi seperti ini. Nah, itu masa ada bebek Jawanya, bebek jantannya ada. Ini ngomong-ngomong pertama ambil DOD atau gimana beliaunya Mas Fandi? Ya karena problem kemarin kan DOD agak sulit Mas ya. Jadi DOD apa yang ada akhirnya tetap dipakai. Gitu kan. Akhirnya ya itu. Akhirnya jadilah nggak rata, yang besar Mas. Nggak rata ya. Tapi yang kecil kan juga banyak beban gitu loh. Betul. Ya makanya kenapa kok kita pakai Java? Mending kita pakai Java, speknya udah jelas. Meskipun ada kematian kan diklaim kan, kita bisa klaim gitu. Ini Mas, tolong ini kocok berarti ini Mas, berarti untuk teman-teman kandang panggung ini bisa ya kalau dibuat. Bisa, sangat bisa Mas. Ternak bebek dengan sistem pakan kering. Bisa. Dan bebeknya juga lebih sehat. Lebih sehat. Nggak campur begini teman-teman. Minumnya. Nanti becek atau banyak gimana bisa. Pengaturannya? Kan becek di bawah itu kan nggak ada selokan ya Mas, tapi main semprot ya. Pantesan ini nggak begitu bau kandang ini. Dan kotorannya kering ya Mas. Kering. Kalau saya mungkin ini Mas di bagian minumnya itu dikasih lubangan atau bagaimana mungkin lebih nggak bau ya. Betul. Karena bebek itu ya itu kotoran campur air ya tambah lebih kering lagi. Ini ngomong kok bagus Mas ini DOD-nya. Gunsi Mas ini. Oh gunsi ya. Gunsi. Ini teman-teman kalau DOD gunsi memang sudah terbukti ya untuk bulunya, tingginya, nyenengin gunsi itu mantep loh DOD-nya. Gemuk-gemuk emang cocok untuk bebek pedaging, betul Mas ya? Betul. Nah seperti ini untuk DOD gunsi yang dipakai teman-teman, montok. Saya kan akan zoom aja melihatkan teman-teman kuncinya itu mantep, nyenengin lah. Kalau ternak itu lihat bebeknya, lihat montok, sehat, semangat bagus, semangat Mas ya. Semangat. Ternak itu kayak membara itu istilahnya. Nah di kandang ini pakai pakan jenis campuran apa aja Mas untuk Mas Pendi? Pak Pendi tadi saya tanyain itu pakai tepung Kentucky, pakai kebi, kasih jagung dikit. Jagung ada. Jagung dikit, jagung sekitar 15% kalau. Terus sama konsentrat babi KGB. Berarti saya ulang lagi. Apa tadi? Pakai konsentrat babi. Satu. Pakai tepung Kentucky, 2 pakai kebi, 3 jagung, pakai jagung. 4 ini itu pertandingannya Mas. Pak Pendi itu pakai 15% jagung, 15% jagung, 15%-nya itu kebi. Kebi berarti jagung sama kebi itu 50-50. Sudah ketemu 30%. 30% tambah tepung Kentucky-nya itu 30%. 30% berarti sudah 35 Mas, 35. Tepung Kentucky-nya 65%. Tinggal 35%. Konsentrat. Banyak juga ya. Makanya tadi ya makanya gini Mas, kita ulangan. Di peternakan bebek itu kita nggak bisa idealis dengan adukan ransum kita ya. Kita menemui 20 peternak itu bisa jadi ada 15 ransum yang berbeda di setiap peternak itu. Betul. Karena tergantung imajinasi peternak, kebiasaan peternak dan kesediaan bahan baku yang ada di daerah tersebut. Tapi saya tanya di Mas Pendi ini memang lagi mencari Mas, mencari menata ransum mana yang pas, karena Mas Pendi itu ingin menemukan aplikasi pakan kering yang bisa diterima di bebek dan hasilnya bisa sesuai dengan pakan basah. Jadi untuk meringankan tenaga. Begitu. Jadi memang tim Mas Fendi ini belum ketemu 100%, masih masa trial. Gitu, masa trial. Tapi kalau dilihat ya udah mendingan lah. Tapi kan nanti
di hasil akhir kan Mas ya. RCR-nya ketemu. Dilihat dari bebek yang ini Mas, mungkin pakan apa ya jenis ini? Atau makin pakai starter atau itu udah adukan Mas, udah adukan. Udah adukan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Oh, kelihatan lahap sekali bebeknya. Nah, tambahan buat teman-teman. Jadi kalau pakai pakan gantung kering, seperti ini, kering, itu kan akan ada rawan jatuh ke bawah. Jadi harus dikasih nampan seperti ini, biar jatuhnya tetap di nampan, nanti tetap dimakan bebek. Nggak terbuang. Jadi pakannya nggak terbuang, nggak buang-buang FCR, terjadilah bengkak. Jadi ini sangat disarankan ketika teman-teman pakai pakannya broiler seperti ini, agar pakannya nggak kebuang. Nah, minumnya juga tetap pakai broiler. Jadi untuk teman-teman yang TMO-nya itu mau dijual, bisa buat bebek. Cuman nggak banyak, kasih 2 aja cukup. Itu teman-teman ya. Untuk pandangan saya, terus hitungannya gimana? Dari satu kotak ini berapa ekor Mas? Ini sekitar 150-an. 150. Jadi ngitungnya gini teman-teman ya. Kasih aja tempat pakan itu 3 atau 4. Ya. Karena hitungannya satu tempat pakan itu untuk 50 ekor. Betul. Untuk 50 ekor. Ketika kecil, kalau sudah besar sekitar 30-an, 30 lah. Ya, 30 lah paling ideal biar rata, makanya biar kenyang. Kalau kecil teman-teman hitung aja untuk satu tempat pakan itu 50 ekor ya. Jadi biar nanti nggak bingung Mas berapa untuk tempat pakan yang disediakan untuk berapa ekor bebek, itu hampir sama kayak broiler hitungannya. Terus untuk tempat minumnya ini bisa terhitung sekitar 75 ekor per satu tempat minum. 100 ekor juga bisa Mas. 100 ekor juga bisa sebenarnya. Kenapa kok sedikit sekali Mas Sonam? Tanyanya saya akan jawab. Bebek itu makannya minumnya bergilir gantian. Dan untuk mengurangi kebecekan di kandang karena sering suka main air. Bebek itu suka main air. Kalau dikasih tempat minum terlalu banyak ya nanti akan main terus. Bebek itu pintar sebenarnya teman-teman. Minumnya itu tahu dia bisa bergilir. Kalau makan ya jangan. Makan harus rata. Bebek. Nah, pendek ini memang masih mencoba. Nanti kalau misalkan memang udah ketemu pakannya yang bagus, DOD yang bagus, pasti dibongkar semua dibuat bebek. Buat bebek Mas ya. Wah, mantap. Kita jadi punya temen raksasa lagi gajahnya Blitar ini. Isinya bebek. Gimana Mas, ini mungkin durasinya cukup untuk bagian seputar ilmu peternakan bebek. Intinya kita tekankan lagi ke teman-teman. Seperti awal kita nyampaikan Mas ya, kalau kita pakai DOD lokalan, mending kita lihat asli indukannya seperti apa dan penetasannya di mana. Karena kebanyakan sekarang penetas itu dia hanya beli telur, tidak tahu indukannya. Itu menjadi kunci utama, karena produktivitas bebek itu kunci utama ya tetap di DOD. Beda sama broiler. Terus lagi Mas, ini punyanya si Java. Gunsi. Ini Gunsi ya. Java yang itu. Gunsi seperti ini teman-teman, sangat-sangat nyenengin kalau Gunsi dilihat dari DOD-nya itu montok begitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang pakai Java yang ada keluhan nggak ada keluhan lagi ya. Amin. Terbukti di kandang ini yang pakai Java itu DOD-nya di umur sekarang 2 hari ya masih bagus lah, nggak ada trouble. 400 ekor 5 box. Belum ada yang mati, jangan sampai ada yang mati lah. Amin. Soalnya kan kemarin gitu, sebab pengirimannya bareng sama DOC broiler kan gitulah. Untuk teman-teman, makanya kalau teman-teman pemula utamanya yang ingin ternak bebek, kunci utama adalah di DOD. Kualitas DOD nomor 1, yang kedua manajemen dan juga ransum. Betul, seperti itu. Kalau kita udah, meskipun manajemen kita bagus, pakan kita bagus, tapi DOD kita yang sudah kita dapat itu jelek, itu 70% sudah bisa dikatakan kita hasilnya nanti di akhir akan gagal, karena pasti kematian tinggi seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman semua kalau ingin bergabung di grup peternak bebek Nusantara, bisa komen lewat video ini atau langsung hubungi admin di nomornya Mas Khoirul Anam atau di nomor saya, nanti bilang A1-nya Mas saya dari YouTube, pasti akan langsung kita masukkan di grup. Mungkin ada tambahan Mas Khoirul? Ya, buat teman-teman peternak bebek Nusantara, tambahannya selalu mengutamakan manajemen kalau saya. Karena habitat bebek itu memang habitatnya di air, ya, jangan samakan di habitatnya, karena kita untuk daging, fokuskan untuk pertumbuhan.
Jadi ada sedikit perbedaan teman-teman di sini. Langkah-langkah untuk menggali imun manajemen itu kita akan berikan seputar imunnya tuh lewat TikTok juga, YouTube juga, lebih intensnya ke WhatsApp grup peternak bebek Nusantara. Namun jika kita itu repot Mas ya, mohon maaf, maklum sekali, saya selalu ingatkan buat teman-teman karena kesibukan kita itu hampir setiap hari keliling kandang. Jadi misalkan WA 2 hari 3 hari baru terbalas, mohon maaf itu di luar keterbatasan kita untuk melayani teman-teman semua. Makanya teman-teman kalau ingin tanya respon cepat, urgent, bisa langsung di grup peternak bebek Nusantara. Dan juga ini kita persiapkan Mas, karena di grup 2 semalam setelah saya menambahkan teman-teman itu sudah hampir 200. Jadi persiapan kita untuk mencari kandidat admin di grup peternak bebek Nusantara grup 3. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin menjadi admin di grup peternak bebek Nusantara grup ketiga, bisa langsung menunjukkan kompetensinya di grup 1, 2 ya kan. Ya, memberikan solusi kepada teman-teman, menjadi seorang leader di grup itu seperti apa. Karena kita tidak bisa memberikan apa-apa, kita hanya bisa memberikan fasilitas untuk teman-teman yang ingin sedekah ilmu. Siapa tahu dengan ilmu yang kita bagikan lewat grup bisa menjadikan manfaat kepada teman-teman lainnya dan nanti dibalas di akhirat seperti itu. Amin, karena amin. Di dalam ibadah nggak hanya kita nggak hanya sholat ya kan dan lain sebagainya, tapi ada salah satu misalnya sodakoh ilmu itu juga yang kita tidak tahu nanti di akhir dari doa teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu dari panjenengan semua itu akan kembali ke kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Mas, mungkin cukup sekian dari saya dari daerah Papungan, Kanigoro, Kabupaten Blitar. Saya Muafiq Ihsan mohon undur diri. Saya Khairul Anam. Salam peternak bebek Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang FCR, lawan uang mulia tanpa rekoso. rekoso. Mungkin ada di Bengkari ada.